Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan topik yang kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang geopolitik ya, geopolitik Indonesia atau disebut sebagai wawasan Nusantara. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang geostrategi Indonesia ya. Oke, apa itu geostrategi? Ya, geostrategi ini adalah suatu strategi ya, dalam memanfaatkan kondisi lingkungan. Ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara geopolitik, itu kita membahas terkait kebijakan. Ya, terkait kebijakan yang berhubungan dengan wilayah yang kita miliki, gitu ya. Nah, kalau geostrategi ini adalah strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia ini merupakan strategi ya dalam memanfaatkan ya geografi Indonesia ya untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu geostrategi di Indonesia ini disebut juga sebagai ketahanan nasional. Kalau kemarin geopolitik kita sebut sebagai apa? Wawasan Nusantara. Ya. Jadi setelah kita paham terkait eh, wawasan Nusantara yang kita miliki, maka kita akan menentukan strategi apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Strategi apa yang harus kita pilih, gitu ya, untuk ya menentukan kebijakan ya di dalam memanfaatkan wilayah yang kita miliki untuk mencapai tujuan nasional. Alinea 3 ya pada pembukaan UT 1945 yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini alinea keempat ya bukannya ya. Oke, kemudian ancaman ya. Jadi ancaman kenapa kita harus menentukan geostrategi Indonesia atau geostrategi nasional ya karena adanya ancaman ini gitu ya. Karena eh, ancaman itu apa gitu ya. Jadi ancaman itu merupakan usaha atau kegiatan ya baik dari dalam maupun luar gitu ya yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ya, selain eh, ancaman ya untuk mencapai tujuan nasional ya ini juga pasti ada hambatan, gangguan dan tantangan gitu ya. Hambatan itu apa? Yaitu hambatan itu merupakan sifat yang melemahkan ya, atau yang menghalang-halangi ya, secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam. Ya, kalau hambatan itu adalah sifat yang melemahkan atau yang menghalangi yang berasal dari dalam. Kalau gangguan itu adalah hambatan yang berasal dari luar. Nah, kemudian ada juga tantangan. Tantangan itu apa? Yaitu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Ya, sifat-sifat geostrategi Indonesia. Ya, jadi untuk menentukan strategi, ya kita harus punya prinsip, kita harus punya sifat. Gitu ya. Nah, sifat yang harus dimiliki itu apa? Yang pertama adalah harus punya sifat kemandirian. Ya. Karena Indonesia ini merupakan negara yang berdaulat, gitu ya, tanpa adanya eh, ya perserikatan dari eh, negara-negara asing, gitu ya. Nah, maka kita harus bisa menentukan ya kebijakan kita, tujuan kita secara mandiri, gitu ya. Nah, serta mampu bersandar pada integritas dan kepribadian bangsa. Ya, yang kedua, yaitu kita harus punya sifat dinamis, ya, karena ya kita pasti mendapatkan pengaruh ya dari globalisasi,
dari hubungan dengan negara luar atau internasional, maka kita juga harus punya sifat dinamis. Sifat dinamis itu adalah kondisi ketahanan nasional yang dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, serta kondisi lingkungan strategisnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu harus punya kewibawaan atau berwibawa. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita harus bisa atau mampu mempengaruhi pihak lain dengan mengutamakan sehingga disegani dan diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu negara, makin tinggi juga tingkat kewibawaannya. Kemudian yang keempat, sifat yang harus kita miliki yaitu konsultasi dan mau bekerja sama. Ya, jadi tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan sikap antagonis, tapi kita lebih mengutamakan sifat konsultatif atau kerjasama yang bisa saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama. Nah, modal ketahanan nasional Indonesia, ya, ini disebut sebagai dengan Astagatra, ya, yang terdiri dari tiga Trigatra dan Pancagatra. Ya, jadi ketahanan nasional itu dibagi menjadi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Nah, Trigatra itu apa? Nah, isi dari Trigatra yang pertama adalah gatra letak dan kedudukan geografis. Yang kedua yaitu gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga yaitu gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Ya, jadi kalau kita simpulkan, Trigatra itu ya yang pertama adalah kedudukan geografis atau letak geografis. Yang kedua, kekayaan alamnya. Yang ketiga yaitu kemampuan penduduknya atau SDM-nya. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, kita bisa mencapai ketahanan nasional yaitu dengan memanfaatkan tiga prinsip ini, gitu ya. Dengan memanfaatkan letak geografis, dengan memanfaatkan kekayaan alam, serta dengan memanfaatkan kemampuan SDM kita. Ya. Di mana kemampuan SDM kita, ya, atau jumlah SDM kita itu sangat banyak sekali, gitu ya. Di mana kita juga sebagai negara dengan populasi yang terbanyak gitu ya. Nomor berapa? Nomor 4 ya. Nah, jadi untuk mencapai ketahanan nasional kita harus bisa memanfaatkan tiga prinsip ini atau yang kita sebut sebagai Trigatra. Yang kedua yaitu Pancagatra. Apa itu Pancagatra? Ya, Pancagatra itu terdiri dari yang pertama yaitu gatra ideologi. Ya, kita punya ideologi. Ya, ideologi kita menggunakan ideologi Pancasila. Ideologi itu apa? Yaitu merupakan sistem nilai sekaligus ajaran yang memotivasi serta mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan suatu negara. Yang kedua, ya, yaitu gatra politik. Ya. Politik berasal dari kata politics atau policy, artinya berbicara. Politik akan mengandung makna kekuasaan, pemerintahan, atau juga kebijaksanaan. Ya, ancaman ketahanan nasional di bidang politik yaitu kegiatan atau gangguan yang dianggap membahayakan integritas kelangsungan hidup bangsa dari dalam atau luar negeri dalam bidang kebijaksanaan atau kekuasaan pemerintah. Ah, salah satu contohnya ya pada pemilihan presiden ya pada saat yang lalu gitu ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo.
di mana bangsa Indonesia ya terpecah menjadi dua kubu gitu ya. Kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo. Nah, hal seperti ini bisa menjadi ancaman gitu ya. Bisa menjadi ancaman perpolitikan yang ada di Indonesia yang bisa menyebabkan perpecahan gitu ya. Ya, yang bisa menyebabkan perpecahan dan ya ancaman sosial gitu ya bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dimana dulu kalau kita lihat ya pada pemilihan Presiden Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini ya banyak sekali gitu ya eh, ya seperti aksi demonstrasi, eh, aksi mungkin apa namanya terorisme gitu ya. Ya karena adanya ya perpecahan politik. Nah, ya. Tetapi eh, karena Pak Prabowo itu akhirnya menjadi atau masuk ke dalam pemerintahan ya, yang dipimpin oleh Pak Jokowi, akhirnya hal itu bisa sedikit direda gitu ya. Nah, karena ya sebagai apa namanya ya, ya pemimpin ya gitu ya, pemimpin dari kubu sebelah ini sudah menjadi satu ya dalam eh, pemerintahan yang sedang berjalan sehingga akhirnya ya bisa sedikit direda gitu ya. Nah, sehingga perpecahan perpolitikan yang ada di Indonesia sedikit bisa lebih dikurangi gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh ancaman perpolitikan yang ada di Indonesia gitu ya. Yang selanjutnya, gatra selanjutnya yaitu gatra ekonomi. Yang pertama, tadi kita sudah membahas panca gatra. Yang pertama yaitu apa? Gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Bidang ekonomi adalah bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhannya, di samping alat pemuas kebutuhan yang terbatas ketersediaannya. Kegiatannya apa? Yaitu mulai dari permintaan, penawaran, ya, produksi, distribusi barang dan jasa. Perekonomian ini berkaitan dengan wilayah geografis, sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, jenis-jenis perekonomian diantaranya yaitu ada perekonomian kapitalis. Ya, di mana perekonomian kapitalis ini perekonomian yang ada dalam wilayah tersebut dikuasai oleh ya perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Kemudian ada sosialis komunis, kemudian ada perekonomian Indonesia. Nah, apa itu perekonomian Indonesia? Nah, perekonomian Indonesia itu tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan kerakyatan. Ya, perekonomian di Indonesia ini lebih mementingkan gitu ya kesejahteraan sosial ya masyarakatnya tanpa pandang bulu gitu ya, yaitu dengan berlandaskan keadilan sosial. Gitu ya. Pengertian ketahanan ekonomi yaitu kondisi di mana perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, ya kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan serta dinamika perekonomian baik dari dalam maupun luar dan secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Intinya adalah kita harus bisa memanfaatkan ya perekonomian kita karena kita sudah punya wilayah yang bagus, ya kedudukan geografis yang bagus, sumber daya alam yang bagus, SDM juga banyak gitu ya. Ya, kita harus bisa memanfaatkan hal itu untuk ya meningkatkan perekonomian kita sebesar-besarnya. Pembinaan dalam peningkatan perekonomian ya, yaitu diarahkan pada kemakmuran rakyat. Kemudian menghindari perdagangan bebas ya atau liberalisme, struktur ekonomi yang seimbang dan selaras,
pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemerataan hasil secara optimal, persaingan yang sehat dan dinamis, yang tercantum dalam Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional tahun 2000. Oke, gatra selanjutnya yaitu gatra sosial budaya. Ya, pembangunan Indonesia menghasilkan struktur sosial masyarakat yang berbudaya, beradab, dan beragama. Budaya kita sangat banyak sekali, gitu ya, yang sangat bervariasi, beraneka ragam, serta punya ciri khas masing-masing di antara wilayah. Hal seperti ini bisa menjadi keuntungan ya buat negara kita, ya, mulai dari menarik eh, apa namanya wisatawan mancanegara, gitu ya. Kemudian bisa membangun UMKM perekonomian nasional, ya, serta kita punya eh, sifat ya keramatamaan yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Selanjutnya gatra ketahanan dan keamanan, ya. Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Contoh ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini merupakan suatu sistem pertahanan ideal ya, yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Faktor penurun ketahanan pangan nasional itu dimulai dari kebijakan pertanian Indonesia, pergeseran kultur budaya pangan Indonesia, pengalihan fungsi lahan, pertanian menjadi lahan industri, pembenihan pangan yang kurang dikembangkan, dan lemahnya permodalan petani. Ini adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan ketahanan pangan nasional. Ya. Jadi pengalihan fungsi lahan menjadi lahan industri, nah ini sangat disayangkan sekali gitu ya, karena ya para petani kita akhirnya tidak punya ya sumber daya untuk ya memproduksi ketahanan pangan nasional. Nah, salah satu contohnya kasus impor beras ya. Jadi kasus impor beras ini termasuk ya salah satu hal yang bisa menjadi atau menjadi suatu ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Ya, padahal ya jumlah petani kita itu juga sangat banyak sekali ya. Tetapi kenapa harus masih impor beras? Gitu ya. Padahal ya dengan memanfaatkan hasil produksi ya para petani di Indonesia, ini sebenarnya bisa untuk mengatasi kebutuhan yang ada di Indonesia ya. Akan tetapi ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu perlu ditingkatkan gitu ya. Mulai dari eh, ya subsidi pupuk gitu ya. Kemudian eh, apa namanya? Penyelarasan harga gitu ya. Nah, terkadang para petani kita itu ya biaya produksinya itu sangat mahal gitu ya. Contoh kita membeli pupuk itu harganya sudah cukup mahal. Nah, kemudian setelah membeli pupuk, pengairan, gitu ya, irigasi. Nah, karena banyak juga petani kita itu yang kurang ya di dalam proses pengairannya. Ya, justru hal-hal semacam ini jika jika didukung oleh pemerintah ya untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat, maka ya petani di Indonesia itu bisa kok ya untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional tanpa harus melakukan impor beras, gitu ya. Nah, jadi di sini ya letak salah satu tantangannya, itu ya, pemerintahan yang harus di diatasi, gitu ya, ya agar nanti Indonesia itu bisa menjadi negara yang mandiri dalam ketahanan pangan.
Hubungan kasus impor beras terhadap geostrategi. Nah, perkembangan dunia menuju arah globalisasi meningkatkan kebutuhan manusia dalam segala aspek kehidupan. Manusia semakin berkembang sesuai pertumbuhan teknologi dan modernisasi dunia sebagai wujud globalisasi. Nah, salah satunya adalah kebutuhan manusia yang membutuhkan sumber daya alam sebagai bahan baku maupun pemanfaatan produk secara langsung. Nah, di antaranya kebutuhan pangan yang dibutuhkan adalah makan pokok, yaitu beras. Perilaku para komprador pemburu keuntungan yang selama ini kecanduan mengimpor aneka bahan pangan melalui dari beras, gula, daging, sampai buah-buahan, karena impor bahan pangan dapat menyengsarakan para petani, gitu ya, meningkatkan pengangguran, menghamburkan devisa, dan membunuh sektor pertanian yang mestinya menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Nah, ini ya yang menjadi ancaman gitu ya terhadap ketahanan pangan nasional ya bahwa impor-impor seperti itu ya seharusnya tidak diperlukan. Justru yang kita support ya adalah ya petani-petani yang ada di Indonesia gitu ya. Sehingga dengan mensupport para petani di Indonesia maka nanti bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang unggul ya yang bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional. Apa peran pemerintah dalam memajukan pertahanan pangan? Dan di antaranya yaitu harus memperkuat struktur ekonomi masyarakat berbasis agribisnis ya, dan meningkatkan peranan serta swadaya masyarakat lokal. Kemudian yang kedua yaitu membuat kebijakan yang dapat memperkuat pertahanan pangan. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi produksi pangan ya. Jadi tidak hanya satu jenis saja tetapi ya kita harus bisa memproduksi beberapa macam produksi pangan. Yang keempat, pemerintah harus lebih memberikan dukungan dan kontribusi terhadap komoditas lokal. Yang kelima, yaitu menghimbau kelompok tani yang ada di daerah memanfaatkan lumbung pangan untuk menabung hasil panen mereka. Yang selanjutnya, penahanan konversi lahan padi. Yang selanjutnya, melakukan pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ya, jadi itu adalah peran-peran yang bisa pemerintah lakukan. Gitu ya. Kemudian mengurangi gitu ya impor-impor yang tidak terlalu dibutuhkan. Ya, ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dalam topik geostrategi Indonesia pada hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.